masuk. Ada. Siapa yang bisa? Kalian perhatiin aja, gak usah megang-megang. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Magnet. Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai magnet. Untuk anak-anak, apakah kalian tahu magnet itu apa? Iya. Oh iya, yang bisa nempel-nempel. Benda apa saja di sekitarnya yang memanfaatkan gaya magnet? Udah tahu. Kulkas, pernah lihat kulkas tidak? Pintu apa? Pintunya. Nah, itu yang dia pakai magnet. Ada. Kaca itu, gimana itu? Emang iya? Jadi sopo. Jahit. Oh, gunting menjahit. Kalau aku bukan menjahit. Selanjutnya, apa hubungan benda-benda yang terbuat dari besi atau logam dengan magnet? Ada yang tahu tidak? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis gaya magnet dan sifatnya melalui percobaan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan jenis atau ragam gaya yang dihasilkan oleh benda magnetis melalui percobaan dengan benar. Magnet, jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis seperti itu. Misalnya paku atau mungkin juga jarum. Nah, ada jenis-jenis magnet. Itu yang pertama ada magnet batang seperti di gambar, kemudian magnet silinder, kemudian magnet ladang atau magnet kemudian juga ada magnet jarum dan magnet lingkaran. Oh, itu ada tulisannya. Not NS itu apa? Selatan. Ya, pakai bahasa Inggris ya. N itu utara seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman kita mengenai magnetik, Ibu punya LAPD.
buah magnet. 2. Dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama seperti gambar A. Sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Setelah mencobanya, diskusikan bersama-sama sekelompok pertanyaan berikut. Apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan, maka kedua ujung tersebut saling menarik. Apa yang terjadi saat kedua ujung yang berbeda didekatkan, maka akan saling bertolakan. Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Gak tahu itu, gak diisi. Kemudian percobaan kedua. Apa yang terjadi pada benda pensil jika didekatkan pada magnet benda besi? Maka akan menempel. Apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? Maka tidak menempel. Apa perbedaan saat didekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lain? Jika didekatkan pada ujung magnet maka menempel. Jika pada ujung yang lain maka tidak menempel. Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Pada benda yang besi maka magnet akan menempel. Kemudian jika bendanya tidak besi maka tidak menempel. Dari mana? Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Betul Bu, betul. Tadi Ibu izin mengoreksi ya. Tadi yang apa yang terjadi jika kedua ujung yang sama didekatkan? Nanti kelompok yang bahasa Indonesia menjawab saling menarik. Yang A, yang nomor ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kedua ujung yang sama itu akan terjadi tolak menolak. Nah, sedangkan kalau ujungnya berbeda itu akan tarik menarik. Oh, ya. Kenapa begitu? Karena bentuknya sama, jadi nggak saling tarik menarik. Kan satu jenis. Kenapa kamu nggak sekolah sama? Ya, kan ada perempuan. Ya sudah ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya kan, kalau satu bisa. Ibu, terima kasih ya. Satu sendiri. Baik anak-anak, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi ada sifat-sifat dari magnet. Nah, sifat-sifat dari magnet itu yang pertama, magnet itu dapat menarik benda yang bersifat magnetis. Nah, sifat yang magnetis itu seperti besi, ya sudah kalian praktekkan tadi, seperti paku. Kemudian mempunyai dua bentuk magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Kemudian yang ketiga, medan magnet berbentuk daya magnet. Nah, selanjutnya sifat magnet itu juga bisa hilang. Nah, hilang apabila yang pertama dipukul terus-menerus, kemudian yang kedua dipanaskan atau dibakar, kemudian yang ketiga jatuh atau dibanting berulang kali, dan yang terakhir dililit arus AC. Nah, selanjutnya berdasarkan kemampuan tarikan magnet benda dibagi menjadi tiga. Pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang kuat ditarik magnet, seperti di sini ada baut. Kemudian yang kedua, paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik magnet. Di sini ada tembaga. Kemudian diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Di sini ada contohnya emas. Nah, adapun manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu pada kompas. Nah, bisa dilihat di gambar, kompas itu terdiri dari magnet jalur, di mana magnet ini ada arah selatan dan juga utaranya, sehingga digunakan untuk navigasi. Navigasi itu arah mata angin seperti itu ya. Oh, lagi yang selanjutnya ada kulkas. Nah, pada kulkas magnet itu digunakan pada pintunya agar sisi pintu kuat dan tidak mudah terbuka. Kemudian yang ketiga ada alat pengangkat besi. Nah, magnet digunakan pada alat pengangkat besi untuk memisahkan besi dan baja dengan benda-benda lain yang bukan logam. Baik, dari pembelajaran tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Dan jika tidak ada, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Akan dikerjakan secara individu. Tidak boleh ya. Ini dikerjakan secara mandiri.
Iya, Bu. Sama. Bunda jadi biji loh. Biji. Ya, biji. Bu, ada hadiahnya nggak Bu? Ada apanya? Hadiah. Hadiahnya nanti upload saja ya. Mulai dari dunia sama mulutnya sama mata. Prematur ya, Bu. Ini jadi bisa ya, biasa saja ya. Oke, dari pekerjaan yang sudah anak-anak lakukan ada beberapa anak yang kurang tuntas. Nanti bisa dikerjakan sebagai tugas remedial halaman 20. Dan bagi yang sudah tuntas, semoga bisa selalu dipertahankan. Amin. Nanti saja ya di belakang. Waspada ya, Bu. Di belakang mana tuh? Nanti setelah pembelajaran ya. Yeay. Ini kasih hadiah nggak, Bu? Nanti kasih hadiahnya doa ya. Masya Allah. Dibukuin ya. Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang anak-anak dapat ambil atau pembelajaran baru yang anak-anak dapatkan? Magnet. Magnet. Punya 2 kutub. Ya, itu apa aja? Utara dan selatan. Ya. Kemudian pensil kita dapat ditanya sama magnet. Ya. Magnetnya datang. Magnetnya berantem karena apa, Mbak? Karena kutubnya sama. Oh ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya. Sudah. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Hanida bisa memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hanida. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua di kehidupan selanjutnya. Amin.